Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyam wa ja'alahu mutahhirun linufusi minadh dhunubi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahidul a'lam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah afdalu man shalla wa sallam. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullun 'amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana hajizi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwatul kiram, syaimin was syaimat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan tausiah menjelang tibanya waktu maghrib, terlebih dahulu saya menghimbau kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di saat kita melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan, tidak kalah pentingnya juga kita wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Jangan sampai terjadi perkelahian antar tetangga, perkelahian antar kampung, antar suku, antar golongan, dan juga jangan sampai terjadi perkelahian di antara pemuda dan pelajar. Karena bila hal ini terjadi, maka akan mengganggu kekhusyuan ibadah puasa kita. Yang kedua, mari kita jaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Buanglah pada tempatnya yang sudah disediakan. Karena menjaga kebersihan merupakan bagian daripada iman kita, setangkai daripada iman kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Yang ketiga, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terutama kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kelebihan rezeki. Mari berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, memberikan infak dan sedekah zakatnya pada yang berhak menerimanya. 8 golongan asnaf, diantaranya fukara wal masakin, yang hampir di setiap lingkungan pasti ada. Berikanlah sedekah dan infaknya, sedekahnya, zakatnya, karena saat bulan puasa amal kebajikan akan mendapatkan ganjaran pahala 10 kali lipat, bahkan tidak terbatas ganjaran pahalanya. Bila masih ragu memberikan, maka salurkan kepada badan atau lembaga yang resmi yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, atau di daerah kita kenal dengan BASIS. Sampaikan, salurkan ke sana. Nanti mereka di sana banyak ahlinya yang mengetahui golongan asnaf yang wajib menerimanya dan menyalurkan sesuai dengan kebutuhan umat. Ayyuhal ikhwatul kiram, saimin wa saimat rahimakumullah. Kembali tentang ibadah puasa. Tentu kaum muslimin dan muslimat sudah paham
tentang ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya membacakannya di awal mukadimah tadi. Inti daripada surah Al-Baqarah 183 tidak lain dan tidak bukan hanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa pada siang hari adalah merupakan ibadah utama dan pokok di samping ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ayyuhal ikhwatul kiram, sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Tentu ibadah puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, melainkan sebuah latihan spiritual, jiwa rohani untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat perut kita kosong, hati dan jiwa kita malah justru penuh. Karena sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang bersifat sirriyah, batiniyah, ruhaniyah, tidak tampak wujudnya, tidak kelihatan, tidak ada bentuk dan rupanya. Hanya si pelaku ibadah puasa itu sendiri yang merasakannya dan mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mengetahuinya. Artinya bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang menjadi ibadah privasi antara hamba dengan Tuhan. Ayyuhal ikhwatul kiram, sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Karena sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang bersifat ruhaniyah, maka boleh dikatakan bahwa ibadah puasa merupakan pekerjaan roh. As-sawmu fi'lur ruh. Kalau kita berbicara tentang esensi inti ibadah puasa itu sendiri yang merupakan pekerjaan ruh, as-sawmu fi'lur ruh, maka akan kita temukan, kita simpulkan bahwa untuk berbicara tentang ruh, maka ruh itu otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu urusan Allah, milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak diberikan ilmu, cuman hanya sedikit saja. Ayyuhal ikhwatul kiram, sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Karena ibadah puasa sebagai pekerjaan ruh, dan ruh itu milik urusan Allah, maka pahala ganjaran, pahala daripada ibadah puasa itu hanya Allah yang mengetahuinya dan memberikan ganjarannya sesuai dengan kehendaknya. Ibadah lain-lain seperti sholat, haji, zakat, semuanya adalah bukan ibadah untuk diri kita bagi si pelaku ibadah tersebut, tapi ada kekhususan bagi ibadah puasa, yaitu Allah mengatakan as-siyamuli, puasa itu untukku, sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan kullun amali ibni Adam lahu illa syiyamu fa innahu li wa ana ajzi bi. Seluruh amal ibadah Bani Adam itu untuknya, kecuali asyam li, kecuali puasa untukku, dan akulah yang memberi
mendapatkan ganjaran pahalanya sesuai dengan kehendaknya. Begitu kata Allah. Ayyuhal ikhwatul kiram, sa'imin was sa'imat rahimakumullah. Disinilah tampak keajaiban ibadah puasa, rahasia dan hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa. Banyak sekali hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmah dan rahasia itu antara lain, ibadah puasa mengajarkan kita tentang arti syukur yang sebenarnya. Karena baru saat kita lapar, kita sadar betapa nikmatnya sebutir nasi. Ibadah puasa mengajarkan kita tentang arti sabar. Karena baru saat kita haus, kita paham makna sebuah keteguhan. Ibadah puasa juga mengajarkan kita tentang arti dan makna kepedulian. Karena baru saat kita menahan lapar, haus, dan dahaga, kita ingat saudara-saudara kita yang setiap hari merasakan hal yang sama, terutama fukara wal masakin, para duafa yang hampir setiap harinya menahan lapar dan haus. Oleh karena itu, puasa bukan melemahkan, tetapi justru menguatkan jiwa dan badan kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, sa'imin was sa'imat rahimakumullah. Saat kita puasa, hati kita menjadi tenang, pikiran kita lebih fokus. Maka di saat itu doa kita semakin tajam dan makbul. Maka saat itu pula rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala turun mengalir terus di setiap saat. Di sini kita baru paham bahwa Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Dan pada akhirnya ketika kita menunggu saat tibanya waktu maghrib dan azan dikumandangkan, di penghujung hari yang kita nantikan sudah tiba untuk saatnya kita meneguk seteguk air untuk membasahi kerongkongan kita. Saat itu kita sadar bukan hanya tubuh yang terisi kembali, tetapi juga hati yang telah dibersihkan, jiwa yang telah dibersihkan daripada segala kotoran, noda, dosa, dan maksiat. Disinilah makna sesungguhnya ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan dan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, yang pernah dilakukannya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, terutama dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya. Ayyuhal ikhwatul kiram, sa'imin was sa'imat rahimakumullah. Maka sungguh berbahagialah orang-orang beriman yang melaksanakan puasa dengan penuh keyakinan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi